Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakunul fana illa bizikrillah. Wala yufidu dzikru faidatan tamatan illa bitalqin. Wa kalimat talqin fil islami la ilaha illallah la ghaira. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Rawahul Muslim. Dan tidak akan terjadi fana itu kecuali dengan zikir kepada Allah. Dan zikir tidak akan memberikan faidah, tidak akan memberikan manfaat yang sempurna kecuali dengan talqin. Dan kalimat talqin dalam agama kita, agama Islam adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang lain. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, talqinkan orang yang mau meninggal. Artinya yang belum meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Di sini dikatakan wala yakunul fana illa bizikrillah. Tidak akan bisa tercapai fana kepada Allah kecuali dengan mengingat Allah. Jadi fanaun nafsi nggak akan bisa pakai logika. Nggak akan bisa pakai puasa saja. Atau membaca Quran saja. Jadi mesti dengan nur, dengan cahaya zikir yang membakar nafsu itu sendiri. Bagaikan besi ketika dilebur. Mesti masuk ke dalam api. Nah, api nafsu itu adalah zikrullah. Zikir yang mana? Tadi dikatakan wal yufidu zikru faidatan tamatan ila bitalqin. Zikir itu tidak akan sempurna. Faidahnya tidak akan sempurna manfaatnya kecuali dengan talqin. Talqin itu kita dituntun, dibimbing, diajarkan langsung dari kalbu ke kalbu, dari hati ke hati, yaitu kalbu syekh al-kamil. Hati seorang guru mursyid yang kamil. Kamil mukamil. Sempurna dan bisa menyempurnakan. Karena zikir itu bagaikan lampu. Zikir itu bagaikan lampu. Kalau kita zikir sendiri, lampu kita tidak akan menyala. Seandainya menyala pun, paling hanya 5 watt. Sedangkan zikir yang ditalkinkan dari walian mursyida yang kamil mukamil, maka zikir itu bagaikan cahaya yang terang benderang. Bagaikan lampu yang 1000 watt. Kalau lampu menyala yang 1000 watt itu untuk menerangi segala. Nyambung langsung ke nurullah. Cahayanya Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu ini kalau dibimbing, kalau dituntun oleh guru mursyid. Kenapa? Karena ada sir, ada rahasia, dan ada izin rantai emasnya yang nyambung
sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan zikir itu adalah kalimat talqin yang ditalkinkan la ilaha illallah. Jadi kalimat talqin yang ditalkinkan oleh walian mursyida, oleh Syekh Kamil Mukamil adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada lagi kalimat yang lain. Sebab la ilaha illallah ini adalah sebagai sayyidul zikr, rajanya zikir. Kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha ini nafi. Zikir nafi la ilaha. Membinasakan semua selain Allah. Menafikan semua Tuhan-Tuhan selain Allah. Artinya memfanakan. Ilallah diisbatkan. Menetapkan. Hanya Allah adalah sebagai Tuhan. La maujuda illallah. Jadi tidak ada yang maujud di alam lahir, di alam batin, di alam ruh, di alam malakut dan sebagainya. Tuhan-Tuhan lain kecuali Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Jadi kul man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi semuanya akan sirna, akan fana. Yang tetap adalah zatnya Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Jadi talqin itu mesti diperoleh oleh kita kalau ingin memiliki cahaya zikir. Wa talqin biruhil amin. Waruhul amin wahidun fi zamani. La misla lahu fi ilmihi wa amalihi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'atsu li hadhil ummah ala ru'si kulli mi'ati sanah. Inna Allah yab'atsu li hadhil ummah ala ru'si kulli mi'ati sanah. May yujaddidu laha dinah. Dan talqin itu adalah dengan ruhul amin. Tidak bisa sembarangan. Tidak bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi mesti dilakukan oleh ruhul amin. Sedangkan ruhul amin itu adalah satu orang saja pada zamannya. Tidak ada bandingnya di dalam ilmu dan amalnya. Enggak ada yang bisa membandingkan. Tidak ada yang sanggup membandingkan di dalam ilmu dan amalnya. Dikuatkan oleh sabdanya Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini pada setiap awal 100 tahun orang yang akan memperbaharui agama. Jadi innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atis sanah may yujaddidu laha dinahu. Cuma satu dalam setiap 100 tahun orang yang memperbaharui agama. Jadi ini adalah kunci penting tentang silsilah talqin. Wa talqin biruhil amin. Talqin itu mesti dengan ruhul amin. Ruhul amin ya, kalau dulu pada zaman Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Ya. Tapi di sini bukan malaikat Jibril. Tapi hanya sebagai gelar. Gelar siapa? Al-waliyul mursyidul kamil mukamil. Wali mursyid yang kamil mukamil. Yang sempurna dan bisa menyempurnakan di zaman. Ya. Jadi wali mursyid itu seperti listrik. Listrik nggak bisa akan langsung
mencolok ke PLN nggak bakal bisa. Harus lewat trafo. Ya, trafonya itu adalah Syekh sebagai Nurullah. Talkin dari beliau nyambungin hati kita ke silsilatul nur. Hatinya guru mursyid itu sebagai walian mursyidah kamil mukamil yang menyambungkan kalbu kita kepada kalbunya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walian mursyidah sebagai Ruhul Amin, Syekh Mursyid Kamil Mukamil, wahidun di zaman. Cuma ada satu pada zamannya. Nggak ada dua, nggak ada tiga. Cuma satu. La misla lahu fi ilmihi wa amalihi. Tidak ada bandingnya dalam ilmunya dan amalnya. Tidak ada yang sanggup melawan ketinggian ilmu. Tidak ada yang sanggup mengerjakan amal-amal ibadahnya. Ini namanya Qutbuz Zaman. Itu namanya Qutbuz Zaman. Atau Al-Ghaus. Pemimpin wali di satu zaman. Jadi guru kita, syekh kita, mursyid kita, abah kita itu adalah Qutbuz Zaman. Qutbil Ghaus. Kirinya ilmu ladun. Ilmunya langsung dari Allah. Amalun kamil. Amalnya sudah sempurna. Karena unab. Nah, tugas beliau bukan untuk mencari murid, bukan. Bukan mencari murid sebanyak-banyaknya, bukan. Tapi beliau tugasnya adalah yujadiduddin. Memperbaharui, menghidupkan agama yang mati di kalbu manusia. Jadi manusia yang mesti mencari guru mursyid, yang mesti mencari walian mursyidah, Syekh Kamil Mukamil adalah kita sebagai manusia biasa. Kewajiban kita mencari guru mursyid. Bukan mursyid mencari murid, bukan. Tapi kita yang sebab apa? Kita menyadari kalbu kita ini kadang mati, kadang sakit. Nah, jadi hati kita yang sakit inilah, hati kita yang mati inilah, mesti mohon dihidupkan kembali kepada guru mursyid. Disembuhkan kepada guru mursyid sebagai walian mursyidah. Sebagai Syekh Kamil Mukamil. Jadi kemarin, kalau ditanya apa profesi abah adalah menghidupkan orang mati. Artinya menghidupkan hati-hati manusia yang mati. Jadi, sebab dikatakan, Idallah yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ah sanati mujaddid. Allah mengutus mujaddid. Abah adalah mujaddid. Sebab Allah mengutus mujaddid setiap 100 tahun. Ya. Jadi al-mujaddid itu adalah pembaharu. Maka guru kita dikatakan adalah mujaddid. Kenapa? Sebab agama kalau tidak dicas, setiap 100 tahun pasti akan lemah. Akan banyak bid'ah masuk. Nafsu merajalela. Hati menjadi keras. Kenapa dulu pada zaman Fatrah banyak orang-orang Arab yang menyembah berhala. Patung, Lata, Uzza, Manat, dan sebagainya. Disembah, dijadikan Tuhan. Karena zamannya zaman Fatrah. Kekosongan.
daripada zaman Nabi. Maka diutuslah oleh Allah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki agama nenek moyang, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah mengirim ruhul amin. Jadi satu orang yang hatinya hidup, nah beliaulah yang menalkin umat dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi rumusnya itu fana bin nafsi tidak akan sempurna, tidak akan bisa kecuali dengan zikir. Dan zikir tidak akan sempurna kecuali dengan talqin. Dan talqin itu mesti dengan ruhul amin. Nah, setelah itu baru fardullah itu akan turun melewati satu orang, melewat ruhul amin yang Allah titipkan nur tauhid. Makanya kalau para wali sangat adab sama Allah, karena lewat lisan satu orang itulah fardullah kepada umat akan turun. Demikian berkah segalanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.